Bapak Paus Fransiskus telah menjadi salah satu pemimpin agama dan menjadi tokoh dunia. Keputusan-keputusan yang beliau ambil telah berhasil mengubah dunia. Bahkan sebelum beliau wafat, banyak mengambil keputusan-keputusan yang penting yang mampu mengubah kehidupan manusia di dunia ini. Lebih kurang 6 bulan sebelum beliau wafat, beliau hadir di Indonesia. 4 hari beliau di Indonesia, meninggalkan kesan yang begitu mendalam, bukan hanya di kalangan umat Katolik, tetapi juga bagi umat agama yang lain. Sebelum wafat, beliau juga meninggalkan satu warisan yang luar biasa, yaitu dengan menetapkan tahun 2025 menjadi tahun jubileum dengan tema Pesiarah Pengharapan. Tanggal 24 Desember 2024 dan berakhir tanggal 6 Januari 2026. Jadi hari ini adalah hari terakhir tahun jubileum itu. Paus Fransiskus menandai pembukaan tahun jubileum dengan membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Dan setelah itu, di berbagai keuskupan juga menetapkan tempat-tempat ziarah yang berporta santa. Ketika kita ikut berziarah ke tempat-tempat yang berporta santa, biasanya kita memasuki porta santa itu dengan berdoa. Ya Yesus, siapkanlah hati kami yang sebentar lagi memasuki porta santa ini. Pada saatnya, ketika kami melewati pintu suci hatimu ini, jadikanlah kami pesiarah yang membuka pintu hati kami bagi saudara-saudari kami yang lemah dan miskin. Semoga dengan cara itu kami menjadi pesiarah pengharapanmu. Bapak Paus Fransiskus nyatakan tahun 2025 kemarin menjadi musim pengharapan. Walau hari ini, hari terakhir tahun jubileum itu, tetapi pengharapan itu tidak berhenti. Karena apa? Karena hati kita yang sudah kita buka, kita pun akan menjadi pengharapan bagi yang lain, pengharapan bagi mereka yang miskin dan menderita. Pertanyaannya, apakah doa-doa itu sungguh kita realisasikan? Bacaan hari ini mengisahkan ketika Yesus melihat begitu banyak orang bagai domba tanpa gembala, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tetapi Yesus tidak diam, maka Yesus menyampaikan berbagai pengajaran kepada mereka. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus datang pada Yesus. Suruhlah mereka pergi. Karena apa? Tempat itu sunyi. Dan mereka mulai lapar. Murid-murid juga peduli. Tetapi langkah yang dilakukan adalah meminta Yesus, meminta orang-orang itu pergi mencari makan sendiri. Jawaban Yesus ternyata sungguh mengejutkan para murid. Kamu yang harus memberi mereka makan. Jangan-jangan langkah-langkah yang diambil murid Yesus hari ini juga sering kita lakukan. Dan Yesus pun juga mengatakan hal yang sama. Kamu yang harus memberi mereka makan. Tahun jubileum adalah musim pengharapan. Bukan hanya kita berharap bahwa Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Tetapi di dalam doa itu tadi, kita juga menjanjikan ketika kita sudah memasuki lewat porta santa melalui pintu suci itu, kita juga meminta Tuhan membuka hati kita supaya hati kita juga terbuka bagi mereka yang miskin dan menderita, sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang berpengharapan karena sikap kepedulian kita. Mungkin terkadang kita merasa, wah, tugas ini terlalu berat. Yang saya miliki hanya sedikit. Para murid pun hanya punya 5 roti dan 2 ikan.
Tetapi ketika dipersembahkan kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, akhirnya mampu mengenyangkan 5.000 orang, bahkan masih sisa 12 bakul. Ada banyak tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Mungkin kita sering merasa kemampuan kita sangat terbatas. Waktu kita sangat terbatas. Dana kita sangat terbatas. Karena kita hanya mengandalkan diri sendiri. Ketika itu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan melipat gandakan sehingga kehadiran kita sungguh boleh menjadi pengharapan bagi orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita. Dengan begitu, walau tahun jubileum sudah berakhir, pengharapan tetap tumbuh dengan baik karena setiap kita yang pernah melewati Porta Santa itu juga menjadi harapan-harapan baru bagi orang yang membutuhkan kehadiran kita. Mengirim bantuan ke Tapanuli sebaiknya dikirimkan melalui gereja. Ketika kita sungguh peduli, tidak mungkin kita hanya diam saja. Dan akhirnya dari Gua Maria Sendang Purwaningsih yang merupakan salah satu taman doa yang berporta santa di Keuskupan Malang, kembali saya sampaikan. Salam pijar kasih.